Salam jumpa kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari bahan bacaan Kejadian 28 ayat 10-22 dengan tema Tuhan Pelindung belajar dari kisah Yakub di Betel. Dan sebelum kita memulainya, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada kali ini, saat ini kami mau bersama dengan anak-anak-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman-Mu, kami hendak persiapan. Kiranya Tuhan boleh memberkati semua materi bahan yang kami persiapkan saat ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mulai dengan bahan Alkitab yang akan disampaikan Kak Pendeta Hendra. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua. Kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan, dan kali ini kita akan membahas kisah tentang Yakub di Betel, dan kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan pelindung. Bahan Alkitab kita akan baca bersama-sama dari Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan buat kita semua. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu persembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah. Kakak-kakak, kalau kita melihat kisah kita ini, di awal pembacaan kita, langsung kita mendapatkan sesuatu. Di ayat 10 ada kata maka. Maka berarti menunjukkan ada kisah sebelumnya dalam kisah-kisah ini. Kisah tentang dendam yang Esau sangat besar sekali, begitu marahnya Esau kepada Yakub yang mengambil hak kesulungan miliknya, sehingga Esau ingin membunuh Yakub. Dan maka Yakub berangkat pergi lari dari Esau. Maka menunjukkan ada kisah episode sebelumnya, dan ini adalah episode baru. Jadi Yakub ini lari dengan sangat tergesa-gesa. Maka kalau kita melihat di ayat yang ke-11, ketika dia mau tidur istirahat karena hari sudah malam, dia nggak punya alas yang baik. Bahkan dia harus menggunakan batu yang terletak di tempat itu untuk dipakai sebagai alas kepalanya.
Jadi ini adalah pelarian yang sungguh-sungguh harus segera dilakukan oleh Yakub, sehingga dia sendiri tidak mempersiapkan banyak hal. Jadi tampak sekali mungkin Yakub pada saat itu lari sendirian. Berbeda dengan banyak orang yang pada zaman itu kalau lari jauh maka dia harus membawa barang-barang, karena kan nggak ada rest area, tidak ada penginapan, maka mereka harus mempersiapkan diri. Nah, Yakub nampaknya dia terburu-buru dan sehingga dia tidak membawa banyak bekal. Dalam kisah kita disebutkan bahwa dalam tidurnya Yakub itu Tuhan menyampaikan sesuatu. Jadi pada ayat 12 kita menemukan ada kata bermimpilah. Ia menunjukkan bahwa Tuhan mau berkata sesuatu. Memang cara Tuhan menyampaikan sesuatu pada zaman itu sering melewat mimpi ya. Dalam kisah Yusuf misalnya juga dilakukan dengan mimpi. Jadi mimpi menjadi sesuatu yang dipercaya sebagai cara Tuhan untuk berkata kepada umatnya. Dan kali ini ia mau berkata kepada Yakub. Di tempat itu ia bermimpi tentang malaikat Tuhan naik turun di sebuah tangga yang terhubung bumi maupun juga langit. Jadi bagi orang pada saat itu langit adalah tahta suci Tuhan. Maka kalau ada tangga yang menghubungkan bumi dengan langit dan ada malaikat turun naik, itu adalah pintu sorga. Maka di ayat 17 disebutkan bahwa Yakub begitu takutnya dan dia sampai mengatakan, tidak lain ini adalah rumah Allah. Ini adalah pintu gerbang sorga. Karena ini sangat sucinya langit dan ini menjadi tempat yang diyakini sebagai pintu gerbang sorga. Jadi tempat ini sangat spesial sekali. Dan Yakub bermimpi tentang bagaimana Tuhan mau berkata-kata kepada dia. Apa isinya, kakak-kakak? Disebutkan dalam teks kita di ayat 13, ada janji akan diberikan tanah. Jadi janji tanah menjadi penting bagi orang Yahudi. Karena tanah menunjukkan identitas. Maka setiap suku-suku Israel diberikan tanah. Dan Yakub, dia diberikan tanah sebagai satu tempat milik pusakanya, dan sehingga dia benar-benar menjadi seorang yang memiliki identitas. Dan yang kedua, janji Tuhan adalah akan diberikan keturunan. Keturunan menjadi sangat penting karena dalam tradisi masyarakat beternak atau bertani, maka anak-anak menjadikan dia bisa bekerja dengan lebih baik, urusan-urusan yang memerlukan tenaga akan terpenuhi, dan banyak hal yang menunjukkan bahwa seorang anak yang hadir di sebuah keluarga menjadikan keluarga itu diberkati. Jadi ini yang ditunjukkan dalam janji Tuhan kepada Yakub bahwa ia akan diberi keturunan, dan keturunannya bukan satu dua, tapi begitu banyak, akan seperti debu tanah banyak. Jadi ini sesuatu yang sangat mengembirakan karena menunjukkan Yakub diberkati karena keturunan yang banyak ini. Yang terakhir adalah janji penyertaan dan perlindungan. Karena ketika banyak anak, lalu banyak tanah, tapi kalau tidak ada perlindungan karena ada serangan-serangan musuh dan ada misalnya kematian karena serangan musuh, itu menjadi sesuatu yang menyedihkan pasti. Tapi kalau ada janji perlindungan dan penyertaan, ini menjadi sesuatu yang sangat mengembirakan. Nah, Yakub mendapatkan tanah, keturunan, maupun juga janji penyertaan. Jadi Tuhan berjanji dengan luar biasa. Apa yang dilakukan Yakub, saudara? Dalam teks kita di ayat 16 dan juga ayat yang ke-18 menunjukkan bahwa Yakub menghormati Tuhan. Ia mendirikan sebuah tugu dan menuangkan minyak atasnya, menunjukkan proses pentahbisan, proses pengurapan, proses penyucian. Jadi kesadaran bahwa ini tempat yang spesial membuat Yakub mau melakukan sesuatu. Dia sadar mimpinya itu adalah cara Tuhan berbicara. Dia sadar Tuhan baru saja menyapanya di tempat yang dia anggap sebagai tempat yang sangat spesial ini. Maka dia melakukan sesuatu, mendirikan tugu dan juga mengurapinya, meminyaki tempat itu. Maka ini adalah tanda hormat dari Yakub terhadap Tuhan. Dan dia lalu bernasar. Dia bernasar tentang beberapa hal. Yang pertama, dia akan menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Lalu yang kedua, dia akan membuat tempat di mana dia mendirikan tugu itu sebagai rumah Tuhan. Dan yang ketiga,
dia mau bersyukur pada Tuhan dengan memberikan setiap apa yang dia dapat 1/10 sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi ada bagaimana Tuhan berkarya dan Yakub meresponinya. Dalam kisah ini kita belajar bahwa Tuhan tuh berjanji melindungi dan menyertai setiap orang pilihannya. Yakub sendirian, berlari, dia tidak punya apa-apa, tapi Tuhan menyatakan perlindungannya. Dia menegaskan dengan janjinya. Jadi inisiatif yang pertama adalah dari Tuhan. Tuhan yang berkata melalui mimpi. Lalu respon yang dilakukan adalah Yakub meresponinya dengan mendirikan tugu dan bernazar. Ini adalah gambaran bagaimana teologi kita, orang-orang Kristen, dalam hidup kita, bukan karena kita melakukan sesuatu, lalu kita mendapatkan sesuatu. Semua inisiatifnya dari Tuhan. Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, dan menunjukkan perlindungan dan penyertaannya, sehingga kita bersyukur atas segala apa yang Tuhan berikan. Kakak-kakak, demikianlah pembahasan firman Tuhan. Kita akan menyampaikan kepada adik-adik kisah ini. Untuk kelas balita-balita tentunya kita akan menyajikan ini agar mereka mengetahuinya. Dan kelas kecil, kelas besar, kita mau menyampaikan kisah ini sekaligus juga memberikan makna dari kisah ini. Bahwa Tuhan tuh menyertai setiap orang, melindungi. Dan Tuhan adalah Allah pelindung. Kalau Tuhan adalah Allah pelindung dan menyertai kita, maka kita harus memiliki keyakinan. Kita tidak takut, sekaligus juga kita bersyukur seperti Yakub yang bersyukur. Demikian kakak-kakak, semoga kakak-kakak bisa menyampaikan kisah ini kepada adik-adik dengan baik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita hendak menuju Kak Tiara. Kak Tiara yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Salam jumpa kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu. Senang masih bersama dengan kami di acara persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari bahan bacaan Kejadian 28 ayat 10-22 dengan tema Tuhan pelindung belajar dari kisah Yakub di Betel. Sekarang sudah bersiap nih Kak Tiara yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Silakan Kak Tiara. Shalom kakak sekolah minggu. Saat ini saya akan membawakan metode penyampaian bahan ajar tentang Tuhan pelindung dari kisah Yakub di Betel untuk kelas Batita dan Balita. Kisah yang dibaca dari Kejadian 28 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-22. Jadi berdasarkan tujuannya, anak-anak Batita dan Balita mau diajak dan diajar untuk mengenal kisah Yakub bermimpi dan Tuhan berjanji akan melindungi Yakub. Tujuan lainnya yaitu anak-anak dapat berkata bahwa Tuhan pelindungku. Nah, untuk pembukanya kita bisa memulai menanyakan dan menjelaskan tentang konsep mimpi dan pengalaman bermimpi. Contohnya, adik-adik, apakah adik-adik pernah merasakan bermimpi ketika tidur? Di sini kita bisa menjelaskan gitu ya, kalau misalnya adik-adiknya belum mengerti, kita bisa menjelaskan. Mimpi itu adalah sesuatu yang kita lihat dan kita alami saat kita tidur. Jadi ketika kita tidur, kita melihat sesuatu yang mungkin belum pernah kita lihat, atau yang belum pernah kita rasakan sebelumnya.
Contohnya, melihat unicorn, melihat kita punya sayap dan terbang, dan lain sebagainya. Kakak dapat memberikan contoh kepada adik-adik batita dan balita untuk mengenal dan memahami lebih jauh arti dari mimpi. Nah, mungkin untuk kelas balita mereka sudah paham gitu ya, atau sudah mengenal konsep tentang mimpi. Namun untuk kelas batita mungkin perlu kita jelaskan sedikit gitu ya tentang pemahaman mimpi dan contoh-contohnya agar anak-anak dapat mengeksplorasi lebih jauh tentang konsep mimpi atau bermimpi ini. Nah, kakak-kakak dapat juga mengajak anak-anak untuk menceritakan pengalaman bermimpi yang pernah mereka rasakan. Nah, jangan lupa ketika mereka sudah selesai menceritakan pengalaman bermimpinya, kita jangan lupa untuk memberikan apresiasi atas cerita-cerita yang mereka bagikan. Nah, kakak-kakak, untuk penyampaian firman-nya, kita dapat menyampaikan tentang pengalaman bermimpi yang dialami oleh Yakub. Contohnya seperti ini. Nah, adik-adik, ternyata di dalam Alkitab ada loh tokoh Alkitab yang juga mengalami pengalaman bermimpi. Tokoh tersebut adalah Yakub. Pada saat itu, Yakub yang sedang beristirahat di suatu kota bernama Luz, ia beristirahat kemudian tertidur. Nah, ketika Yakub tidur, ternyata Yakub mengalami satu mimpi yang sangat indah, yaitu mimpi berjumpa dengan Tuhan. Nah, dalam mimpi itu Tuhan berpesan adik-adik. Tuhan berpesan kepada Yakub bahwa Tuhan akan melindungi Yakub. Nah, di sini kakak-kakak dapat memberikan detailnya, detail dari mimpi yang dialami oleh Yakub, biar anak-anak dapat membayangkan juga seperti apa sih mimpi yang dialami oleh Yakub. Misalnya seperti gambaran tentang mimpi Yakub, yaitu bagaimana Yakub pada saat itu melihat adanya tangga, kemudian juga melihat bagaimana malaikat itu naik dan turun gitu ya, dan ia mendengarkan suara Tuhan. Nah, untuk mempermudah kakak-kakak sekalian dapat menggunakan beberapa alat peraga. Contohnya seperti gambar tentang mimpi-mimpi yang dirasakan oleh Yakub gitu ya, tentang mimpi yang pada saat itu dialami oleh Yakub. Atau mungkin kakak-kakak juga bisa menampilkan video yang berisi tentang mimpi Yakub, biar anak-anak lebih mudah menggambarkan atau membayangkan mimpi Yakub, mimpi yang pada saat itu dialami. Atau kakak-kakak juga bisa bermain peran dengan memperagakan diri sebagai Yakub yang pada saat itu sedang tertidur, kemudian mengalami mimpi. Nah, di sini nanti kakak-kakak bisa memberikan background gitu ya, background dari suara Tuhan yang menyatakan janji perlindungan kepada Yakub. Nah, berikutnya pesan penting yang perlu kakak-kakak sampaikan dan fokuskan kepada anak-anak batita dan balita adalah tentang Tuhan yang menyatakan janji untuk melindungi kehidupan Yakub. Kakak-kakak dapat menyampaikannya seperti ini. Nah, adik-adik, ternyata mimpi yang Yakub alami bukanlah mimpi yang biasa loh. Melainkan mimpi tersebut adalah mimpi yang berisi tentang janji Allah yang akan melindungi kehidupan Yakub atau menjaga kehidupan Yakub. Nah, kenapa sih Tuhan mau melindungi Yakub? Jadi kita bisa memberikan jawabannya, kenapa sih Tuhan mau melindungi Yakub? Karena Tuhan menyayangi dan mengasihi Yakub. Nah, dari sini kita bisa mengarahkan ke pesannya gitu ya. Tuhan juga mengasihi dan menyayangi kita loh adik-adik. Oleh sebab itu, Tuhan juga akan menjadi pelindung dalam hidup kita. Tuhan akan menjaga kita dari segala sesuatu yang jahat. Mungkin kata pelindung itu bisa kita ganti menjadi kata menjaga gitu ya, karena itu lebih mudah untuk dipahami atau mudah untuk diterjemahkan bagi adik-adik batita dan balita. Sesuai dengan tujuannya, anak-anak dapat mengetahui tentang kisah Yakub di Betel dan anak-anak dapat memahami bahwa Tuhan adalah pelindung. Untuk aplikasinya, kita dapat menyampaikan kepada adik-adik untuk tidak perlu takut karena ada Tuhan yang mau menjaga dan melindungi kita.
Kakak-kakak bisa kasih contoh gitu ya, orang-orang yang diberikan oleh Tuhan untuk menjaga dan melindungi kita. Seperti papa dan mama, oma dan opa, om dan tante, kakak dan adik, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memberikan contoh-contoh bagaimana Tuhan yang mau melindungi kita gitu. Jadi kakak-kakak bisa memberikan contoh juga bagaimana Tuhan yang mau menjaga kehidupan adik-adik sekolah minggu gitu ya, menjaga dari segala hal yang jahat, menjaga dari segala hal yang menyakitkan, dan lain sebagainya. Nanti kakak-kakak bisa eksplorasi lebih jauh lagi, bisa mencari tahu lebih jauh lagi pendekatan-pendekatan untuk menolong gitu ya, untuk memahami konsep tentang melindungi atau konsep tentang menjaga gitu, biar adik-adik tuh bisa paham gitu ya bahwa Tuhan adalah pelindung atau Tuhan adalah penjaga di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian untuk ayat hafalannya, kakak-kakak dapat mengambil ayat dari Kejadian 28 ayat 15 atau bisa juga mengambil dari Yesaya 49 ayatnya yang kedua. Nah, demikianlah kakak-kakak materi atau bahan untuk penyampaian cerita bagi kelas batita dan balita. Terima kasih banyak kakak-kakak, kiranya bahan yang sudah dipersiapkan ini dapat menolong kakak-kakak untuk mempersiapkan diri lebih dalam lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Tiara yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagian anak di kelas Batita Balita. Kita menuju Kak Sheni yang sudah bersiap untuk menyampaikan metode pengajaran bagian anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari bahan bacaan Kejadian 28 ayat 10-22 dengan judul Tuhan Pelindung, belajar dari kisah Yakub di Betel. Dan sudah bersiap nih Kak Sheni akan menyampaikan metode pengajaran bagian anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Sheni. Halo kakak-kakak, bertemu lagi dengan saya Sheni untuk persiapan kelas kecil. Terima kasih Kak Hendra dan Kak Satyani untuk kesempatannya ya. Tema kita adalah Tuhan adalah pelindung. Tujuannya adalah agar pertama adik-adik mengetahui bahwa Yakub dilindungi oleh Tuhan dan disertai. Lalu yang kedua, adik-adik juga paham bahwa diri mereka juga disertai dan dilindungi oleh Tuhan seperti Tuhan melindungi dan menyertai Yakub. Kakak-kakak, sebagai pertanyaan pembuka, kakak-kakak bisa tanya, apakah adik-adik pernah merasa takut, atau khawatir, atau cemas gitu ya. Takut itu berarti kan ada sesuatu yang mengancam mereka gitu. Ada perasaan terancam di situ gitu. Kalau khawatir itu lebih kepada mereka takut sesuatu akan terjadi, sesuatu yang buruk. Padahal belum tentu, bisa aja karena negative thinking gitu ya. Bisa aja ada hal-hal yang mereka belum pahami sehingga mereka jadi rasanya khawatir gitu ya. Bisa diawali dengan pertanyaan, adik-adik pernah ngerasa takut gak kalau mau nyebrang jalan gitu? Atau adik-adik pernah ngerasa takut gak belajar gak ngerti-ngerti, jadinya gak yakin besok bisa ulangan apa enggak gitu? Atau adik-adik pernah gak takut pas mati lampu? Atau mau ke kamar mandi sendirian malam-malam pas lagi tidur kebangun mau pipis, aduh gimana itu gitu ya. Nah,
pertanyaan pembuka ini bisa macam-macam sih kakak-kakak. Nanti bisa ajak sharing adik-adik juga gitu. Apa-apa saja yang membuat mereka takut. Di sini ini bagian terasik kalau saya bilang, karena bisa mengenal mereka lebih dalam, lebih intim. Sampai di mana mereka dan apa saja yang dan bagaimana sifat mereka atau bagaimana mereka menyikapi suatu hal gitu. Nah, dari sini baru kita bisa mulai masuk ke cerita Alkitab. Sama seperti adik-adik merasakan ketakutan. Di Alkitab juga ada cerita tentang seseorang yang mengalami ketakutan luar biasa. Dia takut dikejar, ditangkap, dan dicelakai oleh kakaknya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena dia mengambil hak kesulungan kakaknya. Makanya dia khawatir kakaknya akan mencelakai dia. Terus, apakah dia terus-menerus hidup dalam ketakutan? Apa terus-menerus dia lari? Atau apa ya yang terjadi sama dia gitu? Kita mau tahu ya adik-adik. Nah, dari sini baru kakak-kakak bisa ajak adik-adik buka Alkitab. Dan saya paham ini baru kenaikan kelas. Mungkin ada anak-anak kelas 1 SD yang belum lancar baca gitu ya. Harus ekstra sabar kita. Atau kalau kakak-kakak mau menyajikan dalam bentuk video juga, feel free. Sudah saya sertakan link YouTube-nya. Cerita ini diawali dengan kisah antara Esau dan Yakub, di mana Yakub mengambil hak kesulungan Esau gitu. Tentu Esau jadi marah sekali. Nah, melihat hal ini, ibu mereka yaitu Ibu Ribka bilang sama Yakub untuk pergi ke rumah pamannya di Haran. Jadilah dia pergi dari Beersheba ke Haran. Nah, di tengah perjalanan sudah malam sekali, Yakub pun beristirahat gitu ya. Dia mau tidur, lalu dia ambil satu batu untuk alas kepalanya. Dalam tidurnya, Yakub bermimpi bahwa ada tangga sampai ke ujung langit dan malaikatnya naik turun. Dia mendengar suara Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ini yang penting. "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Nah, itu adalah janji Tuhan kepada Yakub sebetulnya ya. Lalu ketika Yakub bangun dari tidurnya, lalu dia berkata bahwa sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini gitu ya. Dan dia akhirnya membuat satu tugu di situ dari batu yang dia pakai alas tidur itu, lalu dia urapi dengan minyak. Dia namakan tempat itu Betel. Dan dia bilang, dia bernazar, "Kalau Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaianku untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadanya akan selalu dipersembahkannya 1/10 lagi kepada Tuhan." Itu adalah nazar dari Yakub. Adapun inti cerita yang mau kita sharing ke adik-adik adalah, pertama, ketakutan itu adalah hal yang wajar, sangat manusiawi. Sekarang ketakutannya mungkin sekedar, oh takut gelap, oh takut ke toilet, nanti mungkin kita akan menemukan ketakutan yang lain. Tapi yang kita perlu ingat, hal yang kedua adalah Tuhan kita memberikan rasa aman, karena Tuhan adalah sumber perlindungan kita. Sama seperti tadi Yakub merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi karena Allah yang Maha Kuasa itu berfirman langsung kepada dia dan berjanji kepada dia akan melindungi dan menyertainya, maka semua ketakutannya hilang karena kepercayaannya kepada Allah. Jadi yang kedua yang perlu dilakukan adalah percayalah kepada Tuhan. Berdoa, ceritakan apa menjadi ketakutan kita, dan mohon pertolongannya. Yang ketiga, ingat, camkan bahwa Tuhan adalah pelindung dan penyerta kita. Jadi jangan khawatir, kemanapun kita melangkah, walaupun kita sendirian, tetap Allah bersama-sama dengan kita. Ke kamar mandi sendirian, gak masalah. Mati lampu, gak masalah,
karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Demikian kakak-kakak untuk inti cerita yang mau saya sharingkan. Untuk aplikasi kepada adik-adik, kita bisa ajak mereka untuk mengingat setiap kita menemukan ketakutan atau kekhawatiran atau kecemasan, pertama datang kepada Tuhan, berdoa. Yang kedua, ingat selalu janji Tuhan. Nah, untuk bagian ingat selalu janji Tuhan, mungkin ada baiknya ini kakak buatkan aktivitas ya, karena ini seperti rema yang harus terus menerus diulang ke mereka bahwa Allah pelindungku, Allah menyertaiku, Allah pelindungku, Allah menyertaiku. Kakak boleh minta adik-adik buat di kertas, tulis jadi pembatas Alkitab, pembatas buku gitu ya, supaya adik-adik sering lihat dan sering baca dan sering mengulang-ulangnya, sehingga itu akan jadi rema dalam diri mereka, dan mereka setiap ada apa-apa mereka akan tahu bahwa siapa pelindung mereka yaitu Tuhan, siapa penyerta mereka yaitu Tuhan. Demikian kakak-kakak persiapan untuk kelas kecil. Selamat melakukan persiapan pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Siedi yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas kecil. Kita menuju Kak Pendeta Stefani Sohilait yang akan menyiapkan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari bahan bacaan Kejadian 28 ayat 10-22 dengan judul Tuhan Pelindung, belajar dari kisah Yakub di Betel, dan sudah bersiap Kak Pendeta Stefani Sohilait menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar. Mari silakan Kak Stefani. Shalom kakak-kakak, senang sekali dapat berjumpa dengan kakak-kakak, dan bagi kakak yang akan melayani, terutama pada bab tema Tuhan adalah pelindung, yang juga diambil dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah kakak-kakak, saya akan memberikan satu tujuan ya, yang juga sudah tertera sebenarnya. Tujuan di kelas besar itu sama dengan yang ada di kelas kecil, yaitu ada dua. Yang pertama, anak tahu bahwa Tuhan berjanji menyertai dan melindungi Yakub. Kedua, anak mau meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindunginya. Jadi berbicara tentang perlindungan Tuhan yang selalu hadir gitu ya bagi setiap kita. Nah kakak-kakak, untuk memulai cerita, saya ingin bisa share bahwa kakak-kakak bisa menggunakan sebuah games gitu ya. Gamesnya judulnya adalah Tebak Aku. Jadi kita mengajak anak-anak untuk bisa menebak alat atau benda apa yang sedang dipakai gitu ya untuk melindungi diri. Jadi ada banyak hal yang bisa dipakai untuk melindungi diri. Nah, kita bisa bagi itu dengan potongan-potongan puzzle. Nah, ini saya bagikan secara sederhananya saja kepada kakak-kakak. Nah, jadi ada potongan ini, nanti kakak-kakak bisa minta anak-anak untuk menebak, kira-kira ini apa sih yang digunakan untuk melindungi diri, kira-kira apa ya gitu ya. Ya, nanti kakak-kakak bisa mungkin lebih kreatif lagi juga gitu ya, memberikan potongan-potongan puzzle-nya. Jika bisa mungkin dibuat seperti video gitu ya, jadi ada sepenggal-sepenggal yang terus berjalan secara perlahan. Jadi sebelum nanti gambarnya menjadi utuh, kakak bisa stop dulu dan meminta anak-anak untuk menebak. Nah, jadi dengan metode itu juga bisa dilakukan. Ya, gambarnya adalah helm gitu ya. Nah, helm ini salah satu alat perlindungan ya yang sering kali juga dipakai oleh banyak orang
terutama ketika mengendarai kendaraan yaitu kendaraan motor. Nah, kakak bisa menggunakan atau memberikan contoh-contoh alat perlindungan lainnya gitu ya. Jadi ini saya berikan satu contoh, nanti kakak bisa silahkan memilih beberapa gitu ya untuk sebagai sebuah game. Nah, dalam games ini kakak mengajak anak-anak untuk melihat ternyata ada banyak hal yang bisa melindungi tubuh kita gitu ya. Tetapi hal itu bisa saja rusak, misalkan helm gitu ya. Ketika jatuh dia bisa pecah, dia tidak bisa digunakan sehingga itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, sehingga kita menjadi tahu bahwa apakah kita tidak terlindungi, kita tetap dilindungi. Tetapi siapa sih perlindungan kita yang utama? Nah, perlindungan kita yaitu Tuhan kita Yesus gitu. Jadi Tuhan itu adalah perlindungan yang utama dalam kehidupan kita. Kakak-kakak bisa mengajak anak-anak untuk sharing juga ya, menanyakan kira-kira contoh apa sih yang menunjukkan bahwa kamu dilindungi oleh Tuhan. Nah, nanti kakak-kakak bisa mengolah dari jawaban-jawaban anak-anak kita. Kemudian kakak-kakak bisa menyampaikan bagaimana kisah di minggu sebelumnya gitu ya, bagaimana Yakub gitu ya yang dia harus berlari gitu atau kabur gitu ya dari Esau. Tetapi dalam perjalanannya dikatakan Yakub ini memiliki mimpi atau dia bermimpi gitu ya. Dia bermimpi ada tangga yang menjulang tinggi ke langit dan kemudian ada malaikat-malaikat Tuhan yang turun gitu ya untuk menghampiri. Tetapi di lain hal dalam mimpi itu Yakub juga mendapatkan sebuah janji yang Tuhan berikan bagi dirinya. Nah, ada 3 kakak. Yang pertama, Tuhan akan memberikan tempat di mana Yakub berbaring. Yang kedua, Tuhan akan menjadikan keturunan Yakub seperti debu tanah banyaknya. Yang ketiga, Tuhan akan melindungi Yakub. Jadi ada 3 hal yang diberikan Tuhan Allah kepada Yakub dalam masa ia berlari atau meninggalkan keluarganya karena juga menjadi sebuah kesalahannya tersendiri. Nah, kakak-kakak bisa juga kemudian nanti menyampaikan pada anak-anak bahwa ternyata janji Tuhan itu menjadi penenang bagi Yakub ya, karena dia ketakutan terhadap Esau. Nah, kakak bisa menyampaikan ya dengan cara yang sangat menarik ya, mungkin bisa dengan drama, dengan kakak-kakak sekolah minggu lainnya gitu ya, sehingga cerita ini dapat dibawakan lebih ekspresif gitu ya, dan anak-anak bisa melihat bagaimana sih ketika orang itu ketakutan gitu ya, dia panik. Nah, tetapi di tengah ketakutannya itu, Yakub ditenangkan oleh janji Tuhan. Padahal Yakub sendiri telah melakukan sebuah kesalahan. Nah, dari sini kakak-kakak ada 3 poin yang ingin saya coba sampaikan kepada kakak-kakak untuk bisa dibagikan. Yang pertama, ternyata dari sini kita bisa belajar. Yang pertama, Tuhan itu satu-satunya yang selalu melindungi kita. Ya, jadi ada banyak perlindungan ya seperti tadi helm, mungkin ada masker, tapi itu tidak bisa selamanya, bisa rusak gitu kan ya. Tapi Tuhan, dia ternyata satu-satunya yang kita dapati selalu melindungi kita. Nah, yang kedua, aku yang bersalah namun tetap dilindungi dan disertai. Jadi seperti halnya Yakub, nah kita bisa bilang kepada adik-adik juga ya, kita juga mungkin juga pernah melakukan kesalahan gitu ya. Kita melukai teman kita, melukai saudara kita, membantah atau membangkang pada orang tua, tapi ternyata tetap disayangi, dilindungi, bahkan oleh Tuhan gitu ya. Mungkin kita ada yang tadinya males-malesan gitu ya, tapi begitu kita tahu, oh ternyata Tuhan tetap dan selalu menyertai aku, sehingga kita bisa melihat, oh ternyata Tuhan tuh benar-benar selalu menyertai aku gitu ya. Jadi kita bisa mengajak anak-anak melihat bahwa ternyata kita itu sangat disayangi sehingga Tuhan melindungi dan juga menyertai kita. Nah, yang ketiga, anak-anak diajak untuk bagaimana belajar menjadi anak yang baik. Nah, anak yang baik ini maksudnya adalah anak yang hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan mau apa sih dalam kehidupanku dan aku mau melakukan itu. Nah, jadi anak-anak belajar tentang Tuhan sudah dan selalu melindungi aku dan aku mau menjadi anak yang juga baik, anak yang juga mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepadaku gitu. Jadi 3 poin ini kakak-kakak bisa sampaikan kepada anak-anak. Kakak juga bisa gali mungkin juga dari pengalaman-pengalaman ya, bisa kembali. Jadi anak-anak juga bisa banyak bercerita tentang pengalamannya. Nah, dari situ kakak bisa memperdalamnya.
Nah, sampai di sini kakak bahan ajar persiapan yang bisa saya sampaikan kepada kakak. Semoga ini semua dapat berguna dan kakak bisa memodifikasinya dengan banyak hal menarik lainnya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kak Stefani Sohilait yang telah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar, dan kami sudah menyajikan dari mulai bahan persiapan untuk Alkitab dan juga metode pengajaran di setiap kelas, batita balita, kecil dan besar. Kakak-kakak bisa mendalami bahan Alkitabnya di program Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 20, dan kakak-kakak juga bisa diperkaya nih untuk aktivitas ya bagi anak-anak sekolah minggu dengan menyaksikan tayangan program Giku-Giku. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu. Kami boleh persiapan bersama. Biarlah Engkau boleh menyertai dan masih memimpin terus anak-anak-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disajikan pada kali ini melalui kakak-kakak narasumber yang Tuhan percaya untuk menyampaikan setiap bahan, mereka boleh matangkan kembali bersama dengan teman-teman satu tim dan makin mantap dan siap untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan bahan bacaan dan tema. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang dengan tema persiapan dan bacaan persiapan yang lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.